Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nadia. Untuk video kali ini saya akan memaparkan tentang penaksiran dan peramalan fungsi permintaan. Untuk metode penaksiran ada 3. Yang pertama, analisis regresi. Yang kedua, analisis korelasi. Yang ketiga, koefisien determinasi. Analisis regresi yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y di sini yaitu variabel terikat, X variabel bebas, A konstanta, B koefisien arah garis kurva atau tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. Yang berikutnya yaitu analisis korelasi product moment. Nah, yaitu hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasil kali momen. Nah, rumusnya sudah tertera di sini. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Rumusnya sudah ada di bawah, bisa langsung dilihat saja. Seperti ini rumusnya. Oke. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Di sini sudah diketahui data penjualan produk roti perusahaan XYZ dan ZYX. Kemudian yang ditanyakannya yaitu analisis regresi secara manual, kemudian analisis korelasi produk momen, kemudian koefisien determinasi. Di sini analisis regresi secara manual menggunakan data runtut waktu dan data seksi sila. Nah, di sini sudah ada data runtut waktu perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Nah, di sini sudah ada data seksi silang perusahaan XYZ. Nah, untuk XY-nya diperoleh dari harga dikali jumlah. Untuk X kuadratnya diperoleh dari harga pangkat 2. Untuk Y kuadratnya diperoleh dari jumlah pangkat 2. Setelah dioperasikan, beginilah hasilnya. Jumlah pun sudah tertera ya di sini. Nah, di sini ada sigma X, berarti itu jumlah dari harga X. Kemudian di sini sigma Y itu jumlah dari Y, begitu. Nah, untuk mencari A, kita harus mencari B terlebih dahulu. Rumusnya juga sudah tertera di sini. Dan hasilnya mendapatkan min 0,116. Nah, karena B sudah didapatkan, berarti kita langsung saja mencari A dengan rumus A sama dengan Y dikurangi BX. Nah, di sini yaitu Y sama dengan sigma Y per N, berarti sigma Y sama dengan 5155 per 8. Hasilnya 644,375. Untuk X ya sama dengan sigma X per N, yaitu X sama dengan 52.000 per 8. Hasilnya X sama dengan 6.500. Nah, jadi kan sesuai rumus tadi A sama dengan Y dikurangi BX. Karena sudah diperoleh, nah hasilnya itu, hasil akhirnya itu jika dibulatkan menjadi 1,395. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,395 min 0,166X atau Q sama dengan 1,395 min 0,116P. Untuk selanjutnya yaitu data seksi silang perusahaan ZYX. Sama seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Begitu juga rumusnya yang B. Untuk mencari A, kita harus mencari B terlebih dahulu sesuai rumus yang ada di sini. Nah, di sini juga diperoleh ya. Untuk B-nya itu min 0,119 jika dibulatkan. Kemudian rumusnya seperti tadi juga. Yang A, untuk mencari A itu sama dengan Y dikurangi BX.
Nah, diperoleh hasil 1,436 jika dibulatkan. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,436 min 0,119 X atau Q sama dengan 1435 min 0,119 P. Nah, untuk sekarang yaitu di sini sudah terdapat data gabungan dari perusahaan XYZ dan ZYX. Nah, ini sudah digabungkan ya, hasilnya pun berbeda, jumlahnya pun berbeda. Nah, seperti tadi, untuk mencari A, karena B-nya belum diketahui, jadi kita mencari B terlebih dahulu dengan rumus yang tadi, yang tertera di sini ya. Kemudian, karena B sudah diperoleh sesuai rumus tadi, yaitu min 0,117 jika dibulatkan. Nah, sekarang langsung kita mencari A dengan rumus A sama dengan Y dikurangi BX seperti tadi ya. Kita langsung aja nih, A-nya diperoleh 1,413 jika dibulatkan. Nah, jadi dapat diketahui nih fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,413 min 0,117 X atau Q sama dengan 1413 min 0,117 P. Nah, selanjutnya analisis korelasi produk momen. Nah, rumusnya seperti tadi dan setelah dihitung hasil R-nya itu sama dengan 0,972. Nah, yang selanjutnya itu koefisien determinasi, ini yang terakhir ya. Nah, sudah tertera di sini ya. Dan hasil R pangkat 2-nya itu sama dengan 0,952. Nah, proporsi penjelasan pengaruh harga produk roti terhadap jumlah permintaan roti pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, kemudian koefisien determinasi untuk perusahaan ZYX yaitu diperoleh 0,943. Nah, jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk roti terhadap jumlah permintaan roti pada perusahaan ZYX dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, sekarang yaitu data gabungan perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX ya. R kuadratnya itu diperoleh 0,946. Nah, jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk roti terhadap jumlah permintaan roti di pasar dapat dijelaskan sebesar 94,6%, sedangkan 5,4%-nya itu dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, jika harga perubahan sebesar 9.000, maka jumlah permintaan pada perusahaan XYZ yaitu P-nya itu diganti jadi 9.000 ya. Nah, hasilnya itu 351. Nah, untuk jumlah permintaan pada perusahaan ZYX yaitu hasilnya itu 366. Nah, untuk jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan ZYX yaitu diperoleh Q-nya itu sama dengan 360. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.